Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisha Rambe, NIM 2519136, kelas PTIK 4D. Baik, saya di sini akan membuat video UAS presentasi yang berjudul Security dalam Sistem Terdistribusi. Saya akan membahas yang pertama, yaitu ancaman dan serangan. Adapun tujuan utama dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakaian yang memiliki hak akses. Adapun beberapa bentuk ancaman, yang pertama kebocoran, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, pengubahan informasi yang tidak ilegal. Yang ketiga, vandalisme atau perusakan, penggangguan operasi sistem tertentu si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Yang keempat, serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan atau saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang menyamarkan sebagai koneksi legal. Yang kelima, penyerangan pasif, di mana penyerangan ini hanya mengamati komunikasi atau data. Yang keenam, penyerangan aktif. Penyerangan aktif ini memodifikasi komunikasi atau data. Yang selanjutnya, metode penyerangan. Beberapa metode penyerangan. Yang pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesanan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesanan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang ketiga, messenger tampering, di mana menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Bentuk messenger tampering dengan mengecat pesan pertama, pertukaran kunci, enskripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Yang keempat, revealing, di mana menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, di mana membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertunjuk untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Keamanan transaksi ini elektronik, keamanan sangat dibutuhkan pada keamanan transaksi. Transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan misalnya mekanisme keamanan. Contoh yaitu harus dilindungi terhadap penyimpanan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Nah, selanjutnya ancaman dari mobil kode, di mana ancaman ini kode mobil software ditransfer antara sistem, misalnya ditransfer melalui jaringan dan dieksekusi pada sistem lokal tanpa diinstalasi. Eksekusi ini si penerima, contohnya kode mobil termasuk script Java script, baby script, mobil code yang di-load di sebuah proses dari remote server dijalankan secara lokal. Contoh kode Java upload JVM security, setiap lingkungan eksekusi Java mobil code diatur oleh security. Contoh upload tidak diizinkan menulis atau membaca sebuah file. Yang selanjutnya, mobil code yang di-download disimpan secara terpisah dari kelas lokal untuk menghindari penimpaan. Byte code dicetak untuk fasilitasi. Yang selanjutnya, kebijakan dan mekanisme. Kebijakan ini ialah mencapai layanan keamanan tersebut. Mekanismenya yang dapat diharapkan. Adapun yang dapat diterapkan. Adapun yang pertama, ekskripsi, di mana ekskripsi ini digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan
dan perlindungan di integritas. Yang kedua digital signature, di mana digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan, integration, dan non-repudiation. Yang ketiga, algoritma check awesome atau health, digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Yang keempat, satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Yang selanjutnya adalah aspek keamanan informasi, di mana aspek informasi memiliki beberapa aspek yang harus dipakai untuk bisa menerapkan beberapa aspek tersebut. Contohnya, yang pertama, communication harus menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengisi akses. Yang kedua, integritas harus menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari korupsi, kerusakan atau ancaman lain yang menyebabkan perubahan aslinya. Yang ketiga, verifikasi informasi yang dikumpulkan digunakan untuk disimpan oleh organisasi adalah digunakan untuk hanya tujuan tertentu, khususnya bagi pemiliki data saat informasi itu dikumpulkan. Yang keempat, identification. Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi, bisa mengenali individu pengguna. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses informasi yang diamankan. Yang kelima, authorization. Setelah identitas pengguna diautentikasi, sebuah proses yang disebut autorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna atau manusia maupun komputer telah mendapat autorisasi secara fisik dan jelas untuk mengakses, mengubah, menghapus isi dan aset informasi. Adapun tujuan keamanan informasi, yang pertama, kerahasiaan, ketersediaan, integritas. Semua sistem informasi harus memberi referensi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Yang selanjutnya, manajemen keamanan informasi, di mana manajemen informasi adalah bagian dari keamanan informasi untuk membuat proses keamanan secara efektif. Sangat penting memahami beberapa prinsip dalam manajemen secara sederhana. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan menggunakan yang ada. Adapun beberapa aturannya yaitu aturan informasi adalah mengumpulkan, memproses dan menggunakan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua, aturan internasional adalah berinteraksi dengan sekedar orang atau organisasi lain. Yang ketiga, yang ketiga adalah aturan keputusan. Ialah di antara beberapa alternatif pendekatan memecahkan konflik. Yang selanjutnya, teknik keamanan, di mana teknik ini adalah sangatlah penting menjaga kerahasiaan data saat proses enkripsi. Dalam bentuk teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyediakan isi file. Enkripsi. Yang pertama adalah ada enkripsi, digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Yang kedua, digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan. Yang ketiga, algoritma checksum, di mana digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication.
Kriptografika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengiriman sampai penerima. Yang selanjutnya manajemen kunci. Yang pertama kelas kunci, yang kedua short term cache, disebut juga dengan ephemeral cache. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Yang ketiga long term cache, digunakan secara eksplisit oleh pengguna. Yang keempat tujuan long term cache. Yang kelima authentication termasuk kantor akses dan non revocation. Yang keenam confidentiality, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.